media informatif pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di liputan khusus bersama saya Sinta. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang sudah atau belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS milik Kemensos. Adapun bantuan sosial tunai yang diberikan sebesar Rp600.000 setiap bulannya dan akan berlangsung selama 3 bulan. Bagaimana penerapan dan penyaluran bantuan ini di Kabupaten Polewali Mandar? Selengkapnya akan kita bahas melalui liputan khusus Kominfo Polewali Mandar TV. Telah tersambung melalui sambungan video asisten perekonomian dan pembangunan Bapak Sukirman Saleh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya ke Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Fakir Miskin, Bapak Syarifuddin Amin. Bagaimana perkembangan pengelolaan data bantuan sosial tunai atau BST di Polewali Mandar? Terima kasih. Sampai hari ini, alhamdulillah kurang lebih kuota yang diberikan kepada kita untuk Kabupaten Polman sebanyak 11.520. Insya Allah akan terpenuhi hari ini karena kuota yang sudah lolos masuk kurang lebih 11.400. Tinggal ada beberapa yang kita akan validasi lagi datanya. Dan untuk pembagian tahap pertama ini sudah terrealisasi kurang lebih 5.000 kakak. Kemudian sejauh ini, apa masih ada kendala teknis yang dijumpai Dinas Sosial? Masih banyak masyarakat kita yang diusulkan NIK-nya tidak valid. Itu kendala utama yang membuat usulan ini tidak diterima oleh Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lalu Pak, apakah masih ada tahapan selanjutnya terkait pendataan dan pengusulannya? Untuk tahap keempat ini hari ini ditutup dan kuota kita sudah terpenuhi. Untuk selanjutnya pusat belum membuka keran lagi untuk penambahan kuota. Ya, berikutnya saya ke Kepala Kantor Pos Polewali Bapak Alfian. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ini terkait penyaluran bantuan Pak. Bagaimana mekanisme penyaluran BST ini ke keluarga penerima manfaat? Sesuai dari aturan pusat, untuk penyaluran BST ini ada 3 sistem yang kami gunakan. Pertama itu yang membayar di kantor pos, kemudian pembayaran melalui komunitas, dan yang ketiga itu adalah dari rumah ke rumah atau door to door. Seperti itu. Lalu dalam penyaluran bantuan ini, tentu ada sebagian dari masyarakat yang lokasinya cukup jauh. Bagaimana upaya pos mengatasi masalah tersebut, Pak? Sebelumnya kami sudah berpengalaman di penyaluran PKH untuk daerah komunitas, khususnya daerah Ciutar. Nah, itu dibantu dari Dinas Pemda terkait. Termasuk juga saat ini penyaluran BST. Terima kasih untuk Pemda Polman kita mendampingi pihak pos untuk penyaluran. Dari Dinas Sosial juga begitu, ada pendamping bersama-sama untuk penyaluran BST seperti itu. Baik, sebelum saya ke Pak Syarif, Kepala Dinas Kominfo SP Bapak Inengah Trisumadana, ada beberapa pertanyaan, kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Dinas Kominfo, kami ke Dinas Sosial dulu dan ke kantor pos. Yang untuk Dinas Sosial mungkin perlu ada gambaran lebih real lagi tentang perkembangan pengelolaan data BST ini, sehingga masyarakat bisa mengetahui sejauh mana
realisasi dari usulan yang sudah disampaikan. Mungkin dengan menyebutkan jumlah-jumlah yang berapa yang sudah diusulkan, berapa yang terrealisasi, kemudian yang tidak terrealisasi tadi sudah disebutkan kendalanya, apa langkah, apa ada upaya lain atau kebijakan lain dari kementerian terkait. Kemudian untuk saudara kami dari kantor pos Polewali, tentunya mekanisme penyaluran ini butuh cepat. Bagaimana supaya cepat sampai ke masyarakat, apalagi kan kondisi Polewali Mandar ini cukup banyak kecamatan atau desa-desa yang berada jauh. Nah, ini apakah akan ada evaluasi dan seperti apa upaya untuk memastikan ini bisa cepat sampai di masyarakat. Kemudian apakah ini langsung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Seperti apa sih sebenarnya nanti proses penyalurannya? Mungkin seperti itu, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak. Silahkan Bapak Syarifuddin. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, Dinas Sosial mengajak kepada seluruh kepala desa, camat, untuk memperbaiki dan melakukan validasi data. Karena dengan data yang benar, membuka mata, hati, dan pikiran kita. Dan kami juga sudah membagikan data yang lolos masuk di kementerian, sudah kami kembalikan ke desa, dan nama-nama yang tidak tercover itu insya Allah akan dimasukkan di ADD desa. Ini sampai hari ini lagi 3 desa yang belum kami kirim datanya karena belum keluar dari kementerian. Mudah-mudahan insya Allah sebentar ini mungkin saya bisa perlihatkan kalau bisa mungkin tampil ya. Bisa Pak Kadis saya tampilkan. Baik, ini 11.520 kuota kita yang terpenuhi 11.435. Nah, ini ada beberapa kendala. Jadi ini kayak Kelurahan Pekabata ada dimasukkan 44, error 25, tidak valid 19, yang valid tidak ada. Jadi otomatis tidak diterima di kementerian. Nah, ini dari Desa Baru ada berhasil masuk 177. Dari Desa Ranguan juga 0. Sebetulnya banyak yang dikirimkan data, tapi permasalahan aplikasi membaca format yang sudah kami kirim di desa itu supaya tidak dirubah. Nah, yang kembali ke kami sudah edit, tapi cara pengetikannya lagi dari desa itu kami belum tahu dia pakai apa, sehingga saya tidak bisa mengedit untuk mengirim ulang. Jadi kami sudah sampaikan kepada desa dan camatnya, data yang dikirim, format yang kami kirim itu hanya langsung diisi saja. Jangan diadakan perubahan, jangan dibuatkan pop, jangan ada tanda tangan di bawah, tapi kenyataan semua kembali masih seperti keinginan mereka masing-masing. Nah, inilah kendala kami yang utama saat mengirim data ke pusat. Karena di sini ada beberapa pilihan, ada usulan Kemensos dan ada usulan Pemda. Mungkin dari saya Pak, sekian. Ya, baik Pak Kabid. Itu tadi yang data 11.400 lebih yang sudah katakanlah valid ya di data kementerian.
berarti yang 11.400 sekian itu berarti dia sudah bisa menerima bansos untuk mulai tahap pertama April. Tapi Pak, untuk pembagian sekarang ini tahap pertama ini yang lewat kantor pos kurang lebih 5.000, yang menyusul pengusulannya di tahap ketiga dan di tahap keempat ini, insya Allah dia akan terima di bulan 5 ini. Tapi yang informasi kami dengar, mereka akan tetap menerima 3 bulan. Ya, jadi dia terima bulan 5, tetapi dia tetap menerima mulai dari artinya jatahnya untuk April, Mei, dan Juni tetap, walaupun datanya terlambat masuk, seperti itu Pak Kabit. Pak Kabit? Iya, iya. Ya, jadi maksudnya walaupun terlambat datanya masuk, tetap setelah diakomodir itu datanya sudah valid di tingkat pusat, berarti dia tetap berhak menerima bantuan sosial tunai ini selama 3 bulan. Ya, insya Allah informasi yang di grup masih seperti itu. Karena ini memang data berproses masuk dan memang di anggaran itu sudah dianggarkan 11.520 KK itu akan menerima 3 bulan. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Cukup. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya saya ke Bapak Alfian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penyaluran, tadi saya sudah sampaikan bahwa di kami itu ada 3 cara. Yang pertama itu di kantor pos, sebagai kantor pos, kemudian daerah komunitas, dan dari rumah ke rumah. Kebetulan hari ini adalah penyaluran untuk hari pertama, sesuai kesepakatan kami itu untuk pelaksanaan itu kami lakukan dari rumah ke rumah. Rupanya itu ada terkendala di masalah waktu. Tadi teman keluar sekitar jam 10, dilaporkan ke saya jam 11 itu baru 11 orang yang terbayar. Mungkin salah satu kendala ini yang metode pembayaran dari rumah ke rumah. Kalau bisa nanti ini sebagai evaluasi untuk kalau bisa diadakan di komunitas, komunitas, maksudnya di kelurahan. Jadi mungkin dari pihak kelurahan memfasilitasi, karena sudah ada jadwal, sudah ditentukan sekian banyaknya orang per hari, jadi tinggal pengaturan saja seperti itu. Kemudian untuk daerah komunitas, itu barangkali juga perlu dukungan dari Pemda setempat untuk kelancaran. Di antaranya tadi itu untuk penentuan satu titik di satu tempat. Seperti barangkali dari saya sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alfian. Selanjutnya saya mau ke Asisten Ekbang Bapak Sukirman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bagaimana strategi Pemkab mencermati kendala teknis terkait PST ini? Baik, jadi yang pertama sesuai dengan informasi dari Dinas Sosial, alhamdulillah kalau kuota kita mudah-mudahan hari ini sudah bisa terpenuhi sesuai dengan informasi yang kita dapat tadi, yang kuota 11.520. Karena setahu saya yang hari ini yang mulai didistribusikan oleh pihak pos itu baru sekitar 5.291 orang. Nah, ditambah dengan yang sudah menerima lewat rekening bank, itu ada sekitar 900 orang. Berarti baru ada sekitar 6.000-an, Pak. Kemudian masalah teknis ini tentu kami nantinya dari pemerintah daerah tetap mendorong kepada instansi terkait, dalam hal ini Dinas Sosial, bagaimana segera melakukan perbaikan-perbaikan data, updating data. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kenyataannya sekarang setelah mulai ada pendistribusian mulai hari ini,
ini akan mulai bermunculan protes-protes atau komplain yang masuk ke kita. Karena ternyata di dalam data yang masuk di dinas sosial itu, yang diterima oleh kantor pos, itu masih banyak yang sebenarnya sudah tidak berhak untuk menerimanya. Ada yang sudah mampu, ya sebagian sudah tidak ada orangnya. Nah inilah yang perlu memang diperbaiki ke depan, sehingga tentunya dinas sosial dengan instansi yang terkait ke depannya harus segera melakukan updating data dengan senantiasa bekerja dengan pemerintah desa. Demikian. Bagaimana upaya Pemkab mensinergikan bantuan ini, Pak? Pertama, sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis yang ada di BLT itu, bantuan langsung tunai di dana desa, itu yang pertama yang harus menjadi acuan adalah calon penerima BLT DD itu harus dikonfirmasi dengan data DTKS yang ada di dinas sosial. Kemudian bagi yang memenuhi syarat untuk menerima tetapi tidak terdapat namanya di DTKS, itulah yang bisa di-cover oleh BLT ini, bantuan langsung tunai dana desa, dengan tentunya beberapa kriteria-kriteria yang harus tetap dipedomani, harus dipenuhi. Kriteria miskin, kemudian pertama miskin, kemudian tiba-tiba kena dampak COVID ini, misalnya kehilangan mata pencarian, kemudian ada anggota keluarga yang penyakit kronis, penyakit tahunan. Nah seperti ini yang bisa mereka nanti cover di dalam dana BLT itu. Sehingga ketika dana bansos ini jalan, kemudian dana BLT juga ini turun, ya insya Allah masyarakat yang membutuhkan, yang kena dampak di desa itu mudah-mudahan semuanya sudah bisa tercover. Demikian. Ya, baik Pak. Sebelum kita akhiri liputan khusus kali ini, kami persilahkan kepada para narasumber memberikan closing statement. Pertama ke Asisten Ekonomi dan Pembangunan Bapak Sukirman, silahkan Pak. Baik, jadi terakhir kami ingin sampaikan di forum ini untuk mengatasi kembali masalah-masalah teknis yang adanya data yang tidak valid, ya, atau misalnya yang menerima ternyata tidak memenuhi syarat, sudah mampu dan sebagainya. Maka ini pertama kami harapkan dengan bekerja sama dengan camat, dengan pos sendiri tentunya, dengan pihak yang terkait, bagi masyarakat yang ternyata sudah mampu tapi namanya masih ada di dalam pembagian data dana bansos ini, coba dilakukan pendekatan kepada mereka supaya kalau bisa ya dengan sukarela bisa menyerahkan bantuan itu kepada yang lebih berhak yang ada di sekitar wilayahnya itu, ya. Tapi dia tetap sebagai penerima, kemudian tapi dialihkan kepada orang lain. Kemudian berikutnya, mudah-mudahan kalau misalnya terutama di kelurahan, karena tidak ada dana BLT di kelurahan, ya, yang tidak tercover oleh dana bantuan sosial tunai, itu kita bisa nanti berikan bantuan yang bersumber dari dana APBD. Nah, seperti saat ini yang sudah berlangsung mulai dari sejak kemarin sampai hari ini, Bapak Bupati sudah membagi-bagikan sembako kepada kelompok-kelompok tertentu yang ada di kelurahan, seperti misalnya sopir-sopir ojek, sopir bentor yang kena dampak, mereka inilah yang dapat yang menerima bantuan. Untuk sementara seperti itu, yang kita lihat dulu yang di wilayah kelurahan, karena kelurahan ini Mbak, ini tidak menerima dana BLT. Kemudian untuk lebih efektifnya nanti di desa, ya, data yang sudah dikirim ke Dinsos, ya, data sudah dikirim ke Dinsos tapi tidak tercover dengan dana bansos itu, ya, dikembalikan dari data itu, maka data yang diusulkan oleh pemerintah desa itu sudah bisa sekaligus mereka jadikan sebagai calon penerima BLT setelah mereka bahas di dalam musyawarah desa khusus. Demikian, terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih para narasumber yang telah bergabung pada liputan khusus kali ini. Semoga dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial tunai. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan liputan khusus Polewali Mandar TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.